Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Priansi. Saya akan mempresentasikan tentang kerukunan umat beragama. Pokok pembahasan yaitu ada pengertian, trilogi, kerukunan umat beragama, macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia, keperluan kerukunan hidup beragama, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Pengertian rukun dari bahasa Arab, rukun artinya asas-asas atau dasar seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektif adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam sesuatu damai, tidak bertengkar maupun berbeda agama. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasamuah atau disebut dengan toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial masyarakat, bukan dalam bidang akidah Islamnya, keimanan, karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam bidang akidah atau keimanan, seorang Muslim hendaknya meyakinkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sebagai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Kafirun 109 ayat pertama sampai 6 sebagai berikut. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan tiada pula aku menyembah Tuhan yang engkau sembah, dan aku bukan menyembah apa yang bisa kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Yang kedua, kerukunan antara umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dan pemerintahan. Kerukunan interumat beragama berarti adanya kesalahpahaman dan kesatuan untuk melakukan amalah dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya berbeda yang masih bisa ditoleri. Misal, dalam Islam ada NU, Muhammadiyah, dan seterusnya. Dalam Protestan dan GBI, Kontekosta disebut dengan Katolik dan Roma dan Ortodoks. Hendaknya dalam masing-masing agama tercipta suatu kerukunan dan kebersamaan dalam masing-masing agama. Kerukunan antara umat beragama adalah menciptakan persatuan antara agama agar tidak menjadi saling rendahkan dan menganggap agama yang dianutnya paling baik. Itu perlu dilakukan untuk menghindari berbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Kerukunan umat beragama dengan pemerintahan maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintahan setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Macam-macam kerukunan umat beragama Indonesia beragam di Indonesia. Kerukunan antara pemeluk agama yang sama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjadi antara masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama umat Islam atau kerukunan secara penganut umat Kristen.
Kerukunan antara umat beragama lainnya yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjadi antara masyarakat yang memeluk agama yang berbeda. Misalnya, kerukunan antara umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Dan perlunya kerukunan hidup beragam, negara, satu ideologi Pancasila, ini sebagai titik tolak pembangunan berbeda suku, adat, dan agama saling berkokoh. Persatuan, kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan. Kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan. Ketidakkerukunan menimbulkan berontak dan perang agama mengancam kelangsungan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Ihsaniyah. Ukhuwah Ihsaniyah sesama orang beriman adalah bersaudara. Quran Al-Hujurat ayat 10. Bersama orang beriman dilarang saling bermusuh. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Yang ketiga, berlaku sopan terhadap sesama orang beriman. Quran Surat Al-Hijrah ayat 88. Berlaku lemah lembut terhadap orang beriman dan suka bermusuhan. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Berkasih sayang terhadap orang beriman dan berlaku tegas terhadap orang kafir. Quran Surat Al-Fatih. Dan untuk yang seterusnya yaitu ukhuwah Ihsaniyah. Kisah Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud. Nabi SAW terluka pada muka dan tangga beberapa giginya. Berkatalah salah satu sahabatnya, "Cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka." Nabi SAW menjawab, "Aku sekali-sekali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan rahmat." Lalu beliau mengangkat tangannya kepada Allah yang Maha Mulia dan berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku. Sungguhnya mereka orang tidak mengetahui." Hadis riwayat Muslim rahimahullah. Strategis memantapkan kerukunan hidup umat beragama. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintahan dan para pembina non-formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antara umat beragama. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berpikir agar tidak menjurus ke sikap primordial. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk kesimpulan yaitu kerukunan umat beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Untuk menjaga kerukunan umat beragama, masyarakat memegang peranan yang sangat penting dengan meningkatkan memahami tentang agama masing-masing dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama. Diharapkan kerukunan umat beragama dapat terjadi dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.